warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Sophia dengan NIM 180703105 dari Prodi Biologi UIN Aramiri. Jadi pertama-tama, baik di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia, yaitu Dento dan Bapak Anindya Satya. Baik, pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian upwelling adalah pembalikan massa air, yaitu suatu fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat penggerakan air di atasnya. Jadi faktor yang mempengaruhi upwelling ini ada 3, yaitu kandungan klorofil, suhu, dan angin. Upwelling ini adalah pemumpukan alam. Seperti apa pemumpukan alam itu? Pemumpukan alam itu yaitu terjadi karena proses alam. Coastal upwelling ini terjadi karena adanya angin dan juga adanya batasan daratan, yaitu pantai. Itulah yang dikatakan dengan upwelling. Jadi upwelling ini sendiri sangat penting untuk dipelajari karena merupakan penyuburan laut. Upwelling yang kompleks itu menyebabkan laut subur. Sedangkan di Indonesia sendiri, upwelling itu berada di laut Pulau Jawa. Selanjutnya adalah pengertian dari Arlindo. Arlindo adalah singkatan dari Arus Lintas Indonesia, yang artinya adalah arus samudra yang penting memungkinkan air tawar hanyut bergerak dari samudra lintang rendah. Arus ini berperan sebagai cabang tertinggi dalam sabut pengangkut panas global. Arlindo ini penting untuk keseimbangan massa air di laut, sehingga daerah yang panas bisa mengalir ke daerah yang dingin. Setiap sesuatu itu pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Negatifnya pada Arlindo ini yaitu bisa jadi laut ini akan tercemar. Kadang ada zat yang mengandung bahan kimia yang dibawa oleh arus, memegang peran penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Ini sendiri mempengaruhi dinamika laut dan iklim kita, distribusi massa air, dan juga nutrien. Dingin akan membuat nutrien yang massanya itu disebut dengan favorable untuk pertumbuhan fitoplankton. Di Arlindo itu terjadi pada 2 perairan, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Jadi aliran massa yang terjadi pada Arlindo disebabkan oleh tekanan 2 samudra tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, angin mempunyai pengaruh besar dalam pergerakan air laut, yaitu angin pasat tenggara. Cara mengukur Arlindo adalah dengan menentukan dulu selat mana yang akan ditentukan. Untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ada CP. Selat Makassar juga dianggap sebagai jalur utama masuknya Arlindo. Massa air yang bergerak asal dari Pasifik Utara bergerak ke wilayah Laut Sulawesi, lalu menuju Selat Makassar dan menuju jantung perairan Indonesia. Campuran massa air yang berada di Laut Banda massa air akan mengalami percampuran dengan massa air yang berasal dari Pasifik Selatan yang masuk melalui Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Laut Seram. Campuran massa air yang berlaku di Laut Banda ini kemudian akan bergerak menuju Samudra Hindia
melalui Selat Ambai dan Celah Timur. Gerbang kedua yang dianggap sebagai jalur masuknya Arlindo adalah Laut Maluku. Baik, sekian penjelasan dari saya, Afwiling dan Arlindo. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.